Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fiksi Hidayat, Fitrian Setio Nugroho, Immanuel Nopanduwinoto, Tulus Haryono, Ahmad Abiza, dan Fatul Apiandi Rahman ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer atau Prosesor. Prosesor yang kami bahas kali ini ialah Intel, AMD, dan CX. Satu, prosesor Intel. Prosesor sejarah dan perkembangan prosesor Intel. Pada tahun 1968, Gordon Moore, Robert Noyce, dan Enrico menemukan Intel Corp untuk menjalankan bisnis integrated electronic atau yang lebih kita kenal dengan Intel. Inilah awal mula berdirinya perusahaan prosesor yang telah banyak digunakan di seluruh dunia sampai saat ini. Prosesor Intel dimulai dari RAM statis, baru dikembangkan menjadi mikroprosesor. Mikroprosesor utama memiliki 275.000 transistor dibandingkan dengan Intel Core 2 Quad yang memiliki 300 juta transistor. RAM statis dimulai pada tahun 1969, Intel mengumumkan produk utamanya RAM statis 1101 metal oxide semikonduktor utama. Lanjut ke tahun 1972, muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya, yaitu 4004 pada tahun 1974. 8080 mikroprosesor menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Setelah itu, di tahun 1978, 8086 dan 8088 mikroprosesor menjadi sebuah penjualan penting dalam divisi komputer. Terakhir pada tahun 1982, Intel 286 mikroprosesor atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Mikroprosesor, perkembangan Intel berlanjut pada tahun 1985. Intel 836 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 4004. Kemudian pada tahun 1989, Intel 486DX CPU microprocessor merupakan prosesor pertama dengan lebih 1 juta transistor. Prosesor pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya mengetikkan komen-komen menjadi hanya sebuah klik saja dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Pentium 1. Lanjut ke prosesor Intel Pentium series pada tahun 1993. Prosesor yang lebih dikenal dengan Pentium 1 dengan lebih dari 3 juta transistor. Chip ini menyimpan sebuah bug Pentium berjalan dengan kesalahan proses yang paling parah sepanjang sejarah. Kemudian pada tahun 1995, Intel Pentium Pro Processor dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Pentium 2 pada tahun 1997, Intel Pentium 2 prosesor yang merupakan perkembangan berikutnya dengan clock sehingga 450 MHz dan menampung sekitar 7,5 juta transistor diintegrasikan dengan CC level 2 atau L2. Prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data audio, video, dan grafik secara efisien. Lanjut pada tahun 1998, prosesor ekonomis Intel Pentium 2 Xeon, prosesor dengan basis Pentium 2 tetapi tanpa ketersediaan CC level 2 atau L2. Prosesor ini dikenal dengan Pentium 2 Celeron, prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Pentium 3 pada tahun 1999 lahir dengan slogan Internet Streaming Extension. Pentium 3 didukung dengan 44 juta transistor dan dapat mendukung lebih banyak prosesor secara paralel.
Pada tahun ini juga, prosesor Intel Celeron yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditunjukkan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat. Bagi pengguna yang ingin membangun sistem komputer dan budget atau harga yang terlalu besar, prosesor Intel Celeron ini memiliki bentuk form factor yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium. Dengan keluarnya prosesor Celeron, maka Intel kembali memberikan sebuah prosesor untuk sebuah pasaran tertentu. Kemudian muncul lagi perkembangan Intel Pentium 2 3 prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Intel Pentium 3 Xeon Processor merupakan produk terakhir dari Pentium 3 series. Intel kembali menambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Pentium 4 kelahiran Intel Pentium 4 prosesor terjadi pada tahun 2000 dengan clock 4 kali lebih besar dari Pentium 3. Pentium 4 lahir dengan clock hingga 3,8 GHz. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel dengan kecepatan prosesnya yang mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan forma faktor pin 423. Pada tahun 2001, Intel kembali merilis Intel Xeon Processor untuk kebutuhan server. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditunjukkan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor 4 Pentium, serta dengan memori L2CC yang lebih besar pula. Intel Itanium pada tahun 2001, prosesor Intel Itanium dilahirkan. Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditunjukkan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Selanjutnya, pada tahun 2002, Intel Itanium 2 prosesor merupakan generasi berikutnya. Itanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Itanium. Prosesor 64 bit dengan 221 juta transistor ini mencapai clock maksimum 1 GHz. Prosesor ini tidak sukses di pasaran, bahkan namanya pun nyaris tidak terdengar. Mungkin selanjutnya bisa dibaca oleh Novan atau Tulus. Ya, dilanjut oleh Fikri Hidayat. Intel Pentium Dual Core. Pada tahun 2005, penggabungan kinerja hyper-threading dan penggunaan daya Pentium M lahir prosesor dual core dengan clock maksimal 2 GHz. Intel Platinum 4 Extreme Edition 3,73 GHz, sebuah prosesor yang ditunjukkan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Proses ini menggunakan konfigurasi 3,73 GHz frekuensi, 1,066 GHz FSB, IM64T, 2 MB L2 Change, dan hyperthreading. Intel Platinum D820 atau 830 atau 840 prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 change pada setiap core, 800M Hz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan hyperthreading.
Yuk lanjut. Intel Core Duo, Intel Core Duo dan Core 2 Quad. Pada tahun 2006 penggunaan dan pemasaran generasi dual core belum habis. Setahun kemudian Core Duo yang mengintegrasikan hampir 300 juta transistor dengan dua buah core yang bekerja dalam satu prosesor mampu bekerja hingga 3,3 GHz. Masih di tahun yang sama, Intel Core 2 Quad Q6600 muncul, prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki. Dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 change sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core. 1,06 GHz Concept Boost dan Thermal Descent Power (TDP). Untuk server tahun yang sama, Intel quad-core Xeon X3210 atau X3220 diproduksi. Prosesor yang digunakan untuk tiap server dan memiliki dua buah core dan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2.4 GHz berturut-turut. Dengan 8 MB L2 change dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core. 1,06 Concept Boost dan Thermal Descent Power (TDP). Intel Core i. Pada tahun 2009, prosesor Intel i-series lahir dimulai dari Intel Core i. Intel i3. Intel Core i3 merupakan varian paling flu dibanding dua saudara yang lain. Prosesor ini akan mengintegrasikan GPU (Graphic Processing Unit) alias Graphics on Board di dalam prosesornya. Kemampuan grafis diklaim sama dengan Intel GME pada chipset G45. Selain itu, Intel i3 nantinya menggunakan manufaktur hybrid inti prosesor dengan 32 nanometer, sedangkan memori controller atau grafis menggunakan 45 nanometer. Kode produk Core i3 adalah Arrandel. Intel Core i5. Jika Bloomfield adalah kode name untuk Core i7, maka Lionfield adalah kode name untuk Core i5. Core i5 adalah seri value dari Core i7 yang akan berjalan di soket baru Intel, yaitu soket LGA 1156. Tertarik begitu dengan kata value? Tepat. Core i5 akan dipasarkan dengan harga sekitar $186. Kelebihan Core i5 ini adalah ditanamkannya fungsi chipset not bright pada inti prosesor, dikenal dengan nama MCH pada motherboard. Maka motherboard Core i5 yang akan menggunakan chipset Intel P55 di kelas mainstream ini akan terlihat lowong tanpa kehadiran chipset not bright. Jika Core i7 menggunakan triple channel DDR3, maka di Core i5 hanya menggunakan dual channel DDR3. Penggunaan dayanya juga diturunkan menjadi 95 watt. Chipset P55 ini mendukung triple graphics
GHz dalam kurung 3 kali dengan 1 kali 16 PCI slot dan 2 kali 8 PCI slot. Pada Core i5 chance tetap sama yaitu 8 MB L3 chance. Intel juga meluncurkan flagship yaitu Core i5 versi mobile yang ditunjuk untuk notebook. Soket yang akan digunakan adalah MPGA 989 dan membutuhkan daya yang terbilang cukup kecil yaitu 45-55 watt. Intel Core i7. Core i7 sendiri merupakan prosesor pertama dengan teknologi Nehalem. Nehalem menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satu adalah mengintegrasikan chipset MCH langsung di prosesor, bukan motherboard. Nehalem juga mengganti fungsi FSB menjadi QPI dan Quick Fast Internet yang lebih berevolusioner. Intel Sandy Drake pada tahun 2011 generasi 2 dari Intel Core i2000 series. Intel Core i3, i5, dan i7 Sandy Drake series. Keunggulan prosesor ini dari generasi sebelumnya adalah grafik lebih bagus, clock speed yang lebih tinggi, dan TDP yang lebih rendah. Prosesor seri ini menggunakan chipset dengan soket LGA 115. Proses unggulan Sandy Drake series adalah Intel Core i7 2700K. OS ini memiliki kuat core prosesor dalam kurung 4 core, clock speed 3.5 GHz, dan turbo clock speed 3.9 GHz. Grafik clock mode standar mencapai 85 MHz dan pada mode turbo mampu mencapai kecepatan 1350 MHz. Chance berkali 8 MB. TDP 95 watt. Diproduksi pada 2011 sampai 10 sampai 24 dengan harga 332 US dollar. Gunakan soket LGA 1155 DMI 2.0 VCL Wesley 2.0 memory up to 2 channel DDR3 sampai 1333. Lanjutin. Intel AV Brigade. Pada tahun 2012 muncul lagi Intel generasi ketiga yaitu Intel Core i3000. Series dengan chipset LGS 1155 dan LG 2001. Keunggulan dari generasi sebelumnya adalah peningkatan teknologi menjadi lebih tinggi. Grafiknya menggunakan seri terbaru yang tentu saja lebih cepat. Clock speed yang ditingkatnya mengurangkan TDP artinya menggunakan menjadi lebih rendah. Hanya berlaku OS yang memiliki spek yang sama. Produk unggul pada series ini adalah Core i7 Extreme 3970X. Memiliki 6 core, 12 threads, clock 3.5 GHz dan turbo 4.0 GHz. Chance 15 MB, TDP 150 watt, produksi pada 2011 sampai 11/12 dengan harga 99,99 US dollar. Menggunakan soket terbaru yaitu LGA 2011 di DMI 2.0 tentu saja sudah mendukung Wesley 2.0 untuk keperluan grafik tambahan. Memori up to quad channel DDR3 sampai 1600. Intel Haswell
Tahun 2013, Intel kembali rilis prosesor teknologi tinggi. Intel generasi 4 Core i4000 series menggunakan dari generasi sebelumnya adalah peningkatan teknologi, grafik, clock, speed, dan pengurangan TDP. Produk unggulan pada seri ini adalah Core i7 Extreme 4960X. Memiliki 6 core, 12 thread dengan clock speed 3.6 GHz dan turbo 4 GHz, cas 15 MB, TDP 130 watt, diproduksi 10 September 2013 dengan harga $99. LGE 2011 DMI 2.0 Fastly 3.0 memori up to squad channel DDR3 sampai 1866. Untuk fitur, seri ini jauh meninggalkan seri sebelumnya. Sebut saja Haswell seri sudah mendukung Fastly versi 3.0. Sedangkan untuk memori, Haswell series mampu dipasangkan dengan memori dengan cepat sehingga 1866 MHz. Aja ke boy. Dam 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 naruh. Kena lagi lah. Intel Haswell. Tahun 2013, Intel kembali merilis prosesor berteknologi tinggi. Intel generasi 4 Core i4000 series. Keunggulan dari generasi sebelumnya adalah peningkatan teknologi, grafik, clock speed, dan pengurangan TDP. Produk unggulan pada seri ini adalah Core i7 Extreme 490X, memiliki 6 core dengan clock speed 3.6 GHz dan turbo 4.0 GHz, cache 15 MB, TDP 130 W, diproduksi 10 September 2013. Untuk fitur voice ini jauh meninggalkan seri sebelumnya. Sebut saja Haswell series sudah mendukung PCLE versi 3.0. Sedangkan untuk memori, Haswell series mampu dipasangkan dengan memori dengan kecepatan hingga 1866 MHz. Intel Haswell X99. Tahun 2014, Intel kembali menggebrak dunia komputer dengan meluncurkan prosesor Intel Core i7 Extreme 5960X Haswell 5000 series. Tidak tanggung-tanggung, BIOS ini memiliki 8 buah core dan 16 thread core menggunakan soket X99 LGE 2011 sampai 13 dan support dengan memori DDR4 terbaru. Intel Core i7 dan X series. Intel akhirnya meluncurkan secara resmi ini prosesor generasi ke-9 pada 2018. Prosesor generasi ke-9 itu termasuk prosesor Core i5, i7, dan prosesor flagship yang akan muncul perdana secara umum, Core i7. Selain itu, Intel juga meresmikan Intel Core Series X. Core i9 diklaim memiliki kemampuan menaikkan FPS game sebesar 10% dari generasi sebelumnya dan 30% dari prosesor Intel telah berumur 3 tahun. Ada pula fitur Intel Turbo Boost teknologi 2.0 itu untuk menaikkan kemampuan single core kepada kemampuan maksimalnya 5,0 GHz. Secara spesifikasi, tipe Core i9 memiliki 8 core dan 16 thread berkecepatan 3,6 GHz untuk pemakaian normal sampai maksimum 5 GHz untuk proses berat seperti desain dan gaming. 2. Prosesor AMD. Sejarah dan perkembangan prosesor AMD. AMD adalah terbesar kedua pemasok global mikroprosesor berdasarkan arsitektur x86 setelah Intel Corporation dan
tiga terbesar masuk unit pengolahan grafis. Advanced Micro Defense AMD didirikan pada tanggal 1 Mei 1969 oleh sekelompok mantan eksekutif dari Fairchild Semiconductor, termasuk dari Sanders III, Ed Turney, John Kerry, Sven Simonsen, Jack Gifford, dan 3 anggota dari tim Gifford, Frank Butt, Jim Giles, dan Larry Stanger. Perusahaan ini dimulai berbagai produsen chip logika, kemudian memasuki bisnis chip RAM pada tahun 1975. Pada tahun yang sama, ini memperkenalkan clone reverse engineered dari mikroprosesor Intel 8080. Selama periode ini, AMD juga dirancang dan diproduksi serangkaian elemen prosesor bit slice AM2900, AM29116, AM293XX yang digunakan dalam desain berbagai komputer mini. ADM-K5 adalah prosesor AMD pertama. Saat memulai produksi, memang AMD sengaja menjiplak dari pihak Intel. Jadi apapun prosesor yang dibuat oleh AMD akan disupport dengan hardware maupun aplikasi yang dibuat oleh Intel. AMD K5 awalnya dibuat supaya dapat bekerja pada semua motherboard yang mendukung AMD, namun ada beberapa kendala pada waktu itu. AMD K6, prosesor AMD K6 merupakan prosesor generasi K6 dengan performa yang tinggi dan dapat diinstalasi pada motherboard yang mendukung Intel Pentium. AMD K6 sendiri masih dibagi modelnya, yaitu AMD K6, AMD K6 II, AMD K6 III, dan dari seluruh modelnya yang membedakan hanya kecepatan CPU, clock, dan mikroprosesnya. Ya, dibaca oleh Tulus selanjutnya. AMD Duron. AMD Duron merupakan generasi ketiga dari perkembangan prosesor AMD dan juga merupakan jenis prosesor yang murah dan terjangkau dan dikenal pada tahun 2000. AMD Duron juga tidak kalah hebat dengan AMD Athlon yang memiliki kinerja prosesor hampir sama, hanya beda 7% sampai 10% lebih tinggi AMD Athlon sedikit. AMD Athlon merupakan pengganti dari mikroprosesor seri AMD K6 dan sedikit demi sedikit ingin menggeser Intel sebagai pemimpin pasar industri mikroprosesor. Prosesor jenis ini juga dapat dijadikan sebagai prosesor untuk sistem multiprosesor seperti halnya prosesor generasi ke-6 Intel, yaitu P6, dengan menggunakan chipset AMD 750MP atau Iron Gate dengan AMD 760MPX. Prosesor AMD dapat mewujudkan komputer yang memiliki dua prosesor AMD Athlon. Jenis-jenis AMD Athlon adalah yang pertama Athlon Classic, yang kedua Athlon Thunderbird 180nm, yang ketiga Athlon XP Extreme Power 130nm, yang keempat Palomino 180nm, yang kelima Thoroughbred A atau B 130nm, yang keenam Thornton 130nm. AMD Athlon 664. Prosesor ini memiliki 3 varian soket bentuk yang berbeda, yaitu soket 754, 939, dan 940. Soket 754 memiliki controller memori yang mendukung penggunaan memori DDR kanal tunggal. Soket 939 memiliki controller memori yang mendukung memori kanal ganda. AMD Athlon 64 memiliki prosesor pertama yang compatible terhadap komputasi 64 bit. AMD Athlon 64 FX. Prosesor ini memiliki 3 karakter penting. Yang pertama, dapat bekerja pada sistem operasi dan aplikasi 32 bit maupun 64 bit dengan kecepatan penuh. Yang kedua, menawarkan perlindungan virus yang disebut Enhanced Virus Protection ketika dijalankan di atas platform Windows XP, Surface Pack,
2 SP2 maupun Windows XP 64-bit Edition. Yang ketiga, sistem PC yang berbasis AMD Athlon 64FX sangat cocok bagi para pengguna PC yang antusias, penggemar olah video audio atau multimedia, dan para pemain game. Fitur-fiturnya yang pertama 3D Now, profesional plus SSI 2 instruction. Yang kedua, hypertransport teknologi. Yang ketiga, on the chat memori sebesar 1152 KB dengan rincian 128 KB untuk L1 dan 1024 KB untuk L. Yang keempat, jenis-jenis AMD Athlon 64FX. Yang kelima, AMD Athlon FX 51, AMD Athlon FX 53, dan AMD Athlon FX 57. Ya, dilanjutkan oleh Immanuel Novan. AMD Sempron. AMD Sempron sebuah jajaran prosesor yang berterkenal dengan AMD sebagai pengganti prosesor AMD Duron di pasar komputer murah. Untuk bersaing dengan prosesor Intel Celeron AMD Sempron terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. AMD Sempron soket A, 2. AMD Sempron soket 754. Versi soket A dari AMD Sempron adalah varian dari Sempron yang dibuat berdasarkan prosesor AMD Athlon XP Thoroughbred, karena pada saat itu AMD memang telah meluncurkan prosesor yang pasar high-end AMD Athlon 64. AMD Sempron soket 754 adalah prosesor Sempron yang dibangun di atas arsitektur AMD 64 demi meningkatkan kinerja yang dimilikinya. AMD Sempron memiliki kode nama Palermo yang sama seperti AMD Sempron soket A, tetapi beberapa seri AMD Sempron fitur 64 bit tidak diaktifkan sehingga hanya dapat mengeksekusi instruksi 32 bit saja. AMD Athlon 64 dilengkapi dengan satu buah link hyper transport yang dapat dikoneksikan ke chipset motherboard. Lanjut. AMD 64X2 dual core. Prosesor ini dapat menyaingi akan yang dikembangkan Intel dengan prosesor Core 2-nya. Tetapi berbasis teknologi 64 bit, AMD 64X2 dual core ditujukan bagi kalangan pengguna media digital yang intensif. Pendekatan yang digunakan di sini adalah controller memori DDR yang sepenuhnya terintegrasi sehingga membantu mempercepat akses ke memori. Dengan menyediakan jalur dari prosesor AMD 64X2 dual core langsung ke memori utama. Hasilnya bisa menikmati loading aplikasi yang lebih cepat dari performa aplikasi yang lebih meningkat. Lanjut. AMD Opteron. Prosesor ini 64 bit yang dirilis untuk pasar workstation dan server pada tahun 2003. Fitur-fitur yang dimiliki: 1. Charge level 1 sebesar 128 KB yang terbagi ke dalam data charge 64 KB dan instruction charge 64 KB. 2. Charge level 2 sebesar 1024 KB. 3. Kecepatan dari 1400 MHz sampai 3000 MHz. 4. Memiliki 3 buah link hypertransport dengan kecepatan 3200 megabit per second. 5. Mampu mengakses memori fisik hingga 1 terabyte. 6. Tersedia dalam single core, dual core, quad core. AMD Cadis. AMD Cadis diperkenalkan sekitar tahun 2008. Deskripsi dari AMD Cadis ini adalah 4 core, shared L2 charge, DDR2 atau 3, hypertransport 3. Hypertransport 3 menambahkan clock rate dan transfer rate terbaru. Hypertransport 3.0 juga membawa beberapa fitur baru seperti modus
seperti modus operasi AC, link splitting, unjaging, hot logging, dan dynamic link clock atau width adjustment. Lanjut. AMD Turion. AMD Turion memiliki 64 bit dengan daya konsumsi rendah. AMD jenis ini mendapatkan nama sandi K8L. AMD Turion 64 dan AMD Turion 64X2 Ultra bersaing keras dengan prosesor Intel. Jenis lainnya yaitu 1 Turion Ultra 2 dan Turion 2. 2 prosesor AMD Zamora. 3 AMD Greyhound. 4 AMD dengan seri quad-core. AMD Ryzen. AMD Ryzen merupakan series AMD terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017. Seri ini memiliki harga yang cukup miring dan masuk ke dalam kategori prosesor terbaik dalam tahun 2020 oleh majalah komputer PC Mag. Beberapa jenis AMD Ryzen yang ada di pasaran saat ini adalah Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, dan Ryzen Threadripper. Lanjut. 3. Prosesor Cyrix. Sejarah dan perkembangan prosesor Cyrix. Cyrix adalah salah satu perusahaan mikroprosesor dunia yang didirikan pada tahun 1988 di daerah Richardson, Texas. Cyrix pada mulanya adalah mitra Intel dalam pembuatan prosesor Intel 80268 dan 80368. Perusahaan ini didirikan oleh Jerry Rogers. Cyrix bergabung dengan National Semiconductor pada tanggal 11 November 1997. Cyrix merupakan pembuat koprosesor matematis berkemampuan tinggi untuk sistem 286 dan 386. Dikenal mampu bekerja pada kecepatan optimal dan memiliki suhu yang relatif lebih rendah dibanding prosesor dengan kecepatan yang sama. Mikroprosesor pertama yang dibuat dan dipasarkan oleh Cyrix adalah Fastmax 83D87 dan 83S87. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989. Fastmax 83D87 memiliki performa 50% lebih baik daripada performa prosesor Intel 808387. Prosesor ini mulai tersedia pada tahun 1991. Next. Cyrix 486 SLC dan 486 DLC. Produk awal Cyrix yang diluncurkan pada tahun 1992 adalah CX 486 SLC dan CX 486 DLC dan ditujukan untuk kelas bawah dan bersaing dengan Intel 386SX dan 486SX. Sayangnya produk yang mengusung nama 486 hanya berada di antara i386 dan i486. Prosesor ini tersedia dalam kecepatan 25, 33, dan 40 MHz. Untuk bersaing dengan i486, Cyrix mengeluarkan 486 SRX2 dan 486 DRX S2 yang memiliki kecepatan 2 kali lipat. Lanjut. Cyrix CX5X86. Pada tahun 1995 dikeluarkan Cyrix CX5X86 yang menggunakan platform sama seperti i486 dan berjalan pada kecepatan 100, 120, dan 133 MHz. Prosesor ini cukup digemari karena mampu bersaing dengan Pentium yang berjalan pada kecepatan 75 MHz. Lanjut. Cyrix CX6X86 dan CX6X86MX atau MII.
Chip dari perusahaan Cyrix yang diperkenalkan 5 Februari 1996 ini merupakan tiruan Pentium yang murah. Chip ini kompatibel dengan Pentium karena cocok dengan soket 7. Cyrix memasarkan CPU-nya dengan membandingkan pada frekuensi clock Intel. Lanjut. Menanggapi ini, Cyrix mengeluarkan versi kedua CX6X86L. Salah satu kelemahan CX6X86 adalah masalah kompatibilitas. Kompabilitas CX6X86 tersedia dalam kecepatan 100, 110, 120, 133, dan 150 MHz. Generasi kedua CX6X86 adalah CX6X86MX yang dapat menjalankan instruksi MMX. Cyrix menggunakan nama MX karena Cyrix tidak punya hak untuk menggunakan kata MMX. Lalu Cyrix mengganti nama menjadi Cyrix MII karena pada tahun 1997 Cyrix berhenti bekerja sama dengan IBM. Lalu Cyrix beralih ke National Semiconductor. Cyrix MII tersedia dalam kecepatan 150 sampai 300 MHz. Lanjut. Cyrix 3. Cyrix 3 adalah generasi mikroprosesor VIA pertama yang kompatibel dengan CPU x86 soket 370. VIA Technology merupakan prosesor ini pada bulan Februari 2000. Perkembangan pertama mikroprosesor ini memakai kode nama Joshua. Selanjutnya mengalami perkembangan dengan kode nama Samuel dan dilanjutkan Samuel 2. Dalam perkembangan selanjutnya, Cyrix 3 berganti nama menjadi VIA C3. Lanjut. VIA C3. VIA C3 adalah perkembangan lebih lanjut dari mikroprosesor Cyrix 3 Samuel 2. Prosesor ini dikembangkan oleh teknologi dari Centaur Teknologi, mantan anak perusahaan IDT dan pembuat C6 Winchip, dan dijual kepada VIA Technologies. VIA membeli Centaur dari IDT pada tahun 1999. Lanjut. VIA C7. VIA Technologies Inc. pada tanggal 27 Mei 2005 mengumumkan rilis keluarga prosesor terbarunya VIA C7. Berbasis Core Aster, prosesor ini disebut-sebut sebagai prosesor x86 terkecil di dunia dengan konsumsi daya terendah serta paling aman. Prosesor VIA C7 yang berkecepatan 2 GHz bisa berjalan pada daya tertinggi sekitar 20 Watt. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.